Apakah benar ada larangan tak boleh sholat dengan baju kuning? Masalah warna baju kuning ada sebabnya, karena dulu itu dipakai oleh para pendeta-pendeta agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Sekarang mereka sudah pakai baju putih. Kalaulah tak boleh, pendeta-pendeta Hindu di Bali pakai baju putih. Itu bupati yang banyak buat patung di Purwakarta atau Purwakarta, itu baju putih terus, baju putih, kain putih, peci putih. Kita sangka Pak Haji rupanya nyembah hantu, nyembah setan. Nah, oleh sebab itu maka kalau ada orang pakai baju kuning ya tak apa-apa. Apalagi di Pekanbaru nih, oh, orang paling banyak pakai baju kuning. Kenapa? Karena baju Melayu itu kuning, baju Melayu itu baju kuning. Makanya orang pakai baju kuning. Nah, jadi masalah dulu sebabnya itu karena ada sebab musabab. Bagaimana dengan orang sholat melipat, dilipatnya tangan, dilipat? Yang di hadis itu bukan dilipat, mengikat, diikat. Jangan sholat dalam keadaan anggota tubuh diikat. Maksud diikat waktu itu, pas dia mau sholat itu diikatnya rambutnya. Ini rambut orang dulu kan rambutnya panjang, diikatnya rambutnya. Waktu dia bangkit dari sujud itu, bangkitnya seperti bangkitnya orang sombong. Itu yang dilarang Nabi itu. Janganlah kamu dengan rambut terikat. Bukan macam siapa itu yang rambut terikat itu? Steven Seagal. Pas bangkit dari sujud, nah itu yang tak boleh. Bangkitnya seperti bangkit orang sombong. Itu hadis itu terikat dengan rambut. Kalau ibu sholat rambutnya diikat ya tak apa-apa, karena ibu bangkit bukan karena sombong. Ibu itu diikatnya rambutnya karena kalau tak diikatnya pas dia buka mukena suaminya terkejut. Tak diikatnya rambutnya pas buka mukena disangka suaminya suster ngesot. Jadi kalau diikat rambut hanya yang tak boleh mengikat rambut sengaja atau diikat ini bangkit seperti bangkit orang sombong. Itu yang tak boleh, itu Arab. Makanya baca hadis itu jangan baca terjemahnya aja, tengok apa kronologis cerita yang ada di dalamnya itu. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang tak amanah? Nanti di akhirat dia minta tanggung jawab sama semua jamaah masjid. Kalau yang sholat di masjid ini, yang berimpak bersedekah di masjid ini setiap hari Jumat, semua orang pasar datang, nanti di akhirat dia mesti datang itu semua. Masjid Agung An-Nur, bayangkan itu. Sedangkan kepada keluarga kita aja kita tak sanggup, anak menuntut, istri menuntut, tetangga menuntut, minta semua keadilan, apalagi dengan jamaah. Oh, susah. Ustadz Abdul Somad yang nuntutnya berapa? Semester ini 8 lokal. Kelas internasional 3 lokal, reguler 3 lokal, psikologi 2 lokal. Itu kalau saya tak tunaikan amanah, menuntut semua mahasiswa-mahasiswa itu nanti di akhirat. Makanya setiap pertemuan terakhir saya selalu minta maaf. Selama pertemuan ini banyak silap salah, saya minta maaf. Kalian maafkan saya? Maaf Pak. Nilai tetap C. Jangan sampai kita tak amanah. Apakah boleh memegang mushaf saat sholat? Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was salah. Nengok apa hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah salat melihat mushaf. Maula Huzaifah namanya, maula Aisyah. Waktu itu makmumnya Aisyah. Dia salat melihat mushaf. Boleh. Melihat lembaran. Kalau digantinya mushafnya jadi AP, boleh. Mushaf sama AP sama. Tapi setelan nomornya matikan. Yang dibuka Google di apanya aja,
yang dibuka di situ digitalnya aja, Quran digital, jangan nomornya aktif, nanti pas itu keluar nama Ustadz Somad nih sedang sholat Ustadz. Jangan, boleh pegang hadis riwayat Aisyah Maula Huzaifah, ada saya bahas dalam 30 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan tentang masalah apa hukum imam melihat mushaf. Tengok 30 tanya jawab fatwa seputar Ramadan, PDF gratis di internet ada. Salat wajib, sebagian mengatakan dalil itu hanya untuk solat sunat saja, wajib tak boleh. Saya setuju pada ini. Yang mengatakan wajib, kata dia kalau sunat boleh, kenapa pula wajib tak boleh? Generalisirnya secara umum. Kalau sunat boleh, wajib pun boleh. Itu yang kemarin beredar video solat wajib pun ada. Enggak, saya pakai yang sunat saja. Solat tarawih, kasus pertanyaan dalam 30 fatwa Ramadan itu kasus imam tarawih, karena tarawih itu yang banyak orang megang, karena mau ngejar 1 juz 1 malam. Kalau solat wajib apa pula mau kejar 1 juz, yang hafal-hafal aja lah. Siapa Luqmanul Hakim dalam Quran? Luqmanul Hakim itu seorang budak sahaya berkulit hitam, tapi dia diberi Allah Ta'ala hikmah. Wa atainal Luqmanal hikmata, Luqman kami berikan hikmah. Kata-katanya itu kata-kata hikmah, sampai sebagian ulama mengatakan dia nabi, tapi yang masyhur dia hanya seorang ahli hikmah, karena kalau nabi syaratnya tak boleh budak. Itu pendapat ulama yang mengatakan Luqman itu bukan nabi, karena nabi tak boleh budak, nabi harus orang merdeka. Kalau begitu pendapat yang kuat, Luqman Al-Hakim hanyalah seorang ahli hikmah, tapi kata-kata hikmahnya bermakna, maka dikutip di dalam Al-Quran. Siapa Imran? Imran itu masih keturunan Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya cucu cicit, inilah Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Ini keluarga ini disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Itulah yang disebut dalam surat Ali Imran. Konsep ta'aruf secara Islam gimana Pak Ustadz? Datang ke rumahnya, tengok wajahnya sama tapak tangan, nengoknya tidak berdua, bawa mahram. Kalau dia perempuan itu ada kakaknya, kakaknya di situ atau bapaknya, tengok wajahnya, tengok tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya ditengok? Kalau kasar berarti dia budak. Dulu begitu, hamba sahaya, jangan tertipu. Dulu kusangka kau anak gadis orang kaya, rupanya kau pembantunya. Tengok tapak tangannya, habis itu tengok wajahnya. Selama ini dari jauh nampak cantik, udah dekat rupanya bedaknya tobal. Itu gunanya tangannya ditengok sama wajahnya. Kenapa tangan sama wajah? Kadang wajahnya putih, tangannya hitam, rupanya tak betul. Kalau kamu tengok itu lebih memotivasi kamu. Adapun sifat pribadinya, suruh dia berkata jujur, aku menikahi kamu karena mau membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka jujurlah padaku. Masalah kata-katanya kalian lebih pandai lagi. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Konsep walimah secara islami gimana Pak Ustadz? Ada yang ketat, ada yang semi ketat. Yang ketat itu tak boleh campur laki-laki sama perempuan, pakai tenda tuh hijab boleh. Saya hadir di Bogor, kawan saya nikah tamat Mesir, dia pakai begini. Kami masuk dari hampir kami masuk ke tenda perempuan, salah masuk. Ustaz bukan, masuk kami ke tenda laki-laki. Bagus ini. Yang satu lagi, ini kata dia tak apa-apa bercampur, yang penting pakaiannya longgar, yang penting jangan membuka aurat. Ini level 2. Yang level 3 ini yang tak bisa kita terima. Sudahlah pembukaannya terbuka aurat, bercampur aduk laki-laki perempuan,
hiburannya. Ini saya kalau yang level 2 masih datang, yang level 3 saya datang, kalau yang level 1 saya maaf, saya tak datang. Saya kalau diundang nikah saya datang, saya tengok dulu ini level 1, level 2 atau level 3. Level 3 alhamdulillah, level 2 alhamdulillah, level 1 na'udzubillah, maaf saya tak datang. Apa hukum kenduri menyambut Ramadan Pak Ustaz? Diundang anak yatim, masukkan duit agak 100.000, 200.000, salam, bawa anak kita, keponakan, undang tetangga, makan, tausiah, persiapan nyambut Ramadan, maaf zahir dan batin. Ini tradisi baik, menyambut, senang hati menyambut Ramadan, karena ini bulan yang penuh kemuliaan. Saya anjurkan mengeluarkan zakat menjelang Ramadan, karena di bulan Ramadan itu banyak orang susah, harga-harga mahal. Sekaligus nanti anak kita melanjutkan, dilanjutkan oleh cucu cicit kita, mereka ingat, maka ini perbuatan baik. Yang sudah membuatnya, lanjutkanlah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam salat kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tidak kama shallaita ala Daud, kama shallaita ala Isa? Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Syariah. Jawaban pertama, karena Ibrahim itu titik temu 3 syariat. Kristen percaya pada Ibrahim, Yahudi percaya kepada Ibrahim, Islam percaya kepada Ibrahim. Maka titik temu ketiga agama ini bertemu pada Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu jawaban pertama. Yang kedua, Ibrahim orang yang lulus dengan berbagai macam ujian. Kalau Isa, dia tak punya istri, tak ada. Kalau Musa, istrinya ada, tapi dia tak sampai ujian anak. Ibrahim diuji tak punya anak, diuji anak mau dipotong, diuji istri Sarah dengan Hajar, lulus semua. Maka ibadah haji Ibrahim, tawaf Ibrahim, sa'i istrinya Ibrahim, menyembelih kurban Ismail. Maka ajaran Abu Syariah, bapak syariat Ibrahim, Ibrahim adalah orang yang lulus ujian. Ibrahim adalah titik temu ajaran. Maka yang disebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, keluarga Ibrahim, Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar, orang-orang yang lulus ujian Allah. Maka ketika kita sebut ali Ibrahim, kita mau juga keluarga kita seperti lulusnya keluarga Ibrahim. Tapi jangan karena saya sebut Ibrahim lalu bapak pulang dari sini sudah ada Hajar, mari kita cari Sarah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana lulusnya mereka menghadapi goncangan hidup, itulah yang diambil. Faktu, ambil iktibar, pelajaran. Bagaimana cara mengetahui kalau sholat kita itu khusyuk? Bagaimana cara agar kita khusyuk? Cara khusyuk 5 langkah. Yang pertama, diawali dari menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya alal falah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu ditutup dengan doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Hati sudah mulai hadir. Kata Imam Al-Ghazali, anggaplah panggilan itu seperti panggilan di padang mahsyar. Hati yang tadi keluyuran ke mall SKA, singgah sebentar ke Pecel Lele, mampir ke Sungai Siak, balikkan. Dah duduk dia di tempatnya, udah standby, batal wudhu. Saat berwudhu pun begitu. Saat membasuh tangan, keluar dosa-dosa tangan. Saat masuk ke mulut, keluar dosa-dosa mulut. Saat membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat membasuh tangan, keluar dosa sampai dari siku. Saat mengusap kepala sampai telinga, keluar dosa sampai dari lubang-lubang telinga. Saat membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki.
perenungan dalam azan, perenungan dalam wudhu. Yang ketiga, dari tempat wudhu ke tempat solat hati tetap dijaga. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Dapat melalaikan hati. Kalau mau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun saya sambil bertisbih, astagfirullah, astagfirullah. Oh, tak ada Nabi kan. Itu bid'ah tu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang kawan ngajak, gimana kabarnya Syekh? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gitu caranya untuk mendidik dia. Karena kalau kita ngobrol kata Ustadz Somad, oh panjang ceritanya itu. Dah 3. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu yang di mulut, itu yang di hati. Connect. Ketika dalam bacaan yang sir, Sami'allahu liman hamidah, mil'us samawati, mil'ul ardi. Connect. Yang kelima, pahami apa yang dibaca itu. Pahami apa yang dibaca itu. Saya tak menyuruh ngapal arti, itu Gus Roy. Adapun kita yang paham secara umum. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Paham. Assalamu alayka, bukan ngapal terjemah, bukan. Paham saja isi dari tasyahud. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika hati agak lalai, naik balik. Tanah yang licin, jalan. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik lagi. Agak lalai, naik. Jangan sempat dia jatuh, sempat pula lari-lari, masuk pula kolam nangkap ikan pula dulu. Begitulah tentang solat khusyuk itu. Dari YouTube Fodamara, saya Iqbal dari Aceh. Apakah sah solat kita makmum jika tidak membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar pendapat bahwa solat makmum ditanggung oleh imam. Saudara kita Iqbal dari Aceh, maka membaca Fatihah bagi makmum hukumnya 3. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca. Dalilnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ini yang didengar saudara Iqbal dari Aceh. Dia baru dengar 1, yang 2 belum dia dengar. Nah, ini dengar yang kedua. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, makmum mesti baca. Karena kata Nabi, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka tak sah. Mazhab yang ketiga Maliki. Kata mazhab Maliki, kalau imamnya baca, makmumnya dengar, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, maka dia mesti baca. Jadi mudah cara ingatnya. Hanafi mau dengar tak dengar tak perlu baca karena imam sudah baca. Mazhab Syafi'i mau dengar tak dengar wajib baca karena makmum ibadahnya ditanggung jawab sendiri. Kata Maliki, kalau solatnya dengar, makmum tak perlu baca, tapi kalau solatnya sir, makmum baca. Inilah 3 mazhab tentang masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Ustaz condong ke mana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Maka kalau saya jadi makmum, saya tetap baca Fatihah. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada orang yang condong ke Hanafi atau dia condong ke Maliki, asal jangan condong ke tak solat. Dari YouTube Fodamara, Ustadz Abdul Somad yang tausiahnya banyak saya dengar dan saya tonton lewat YouTube. Alhamdulillah. Begini Ustadz, saya ini sangat khawatir mendengar ceramah Ustadz yang membahas tentang orang yang tidak diperdulikan Allah di yaumil akhir nanti. Salah satu orang yang telah menikah tapi masih berzina. Pertanyaannya,
apa yang harus dilakukan supaya dosa diampuni Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, biar hati ini tak gusar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang buat dosa, langkah pertama summa yatatahhar, bersuci, mandi. Kalau tak bisa mandi, saudara kita yang sakit terbaring, wudu. Kalau tak bisa wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, banyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Sedekah, sedaqatus sirri tudfi'u ghadab rabbi, bersedekah memadamkan murka Allah. As-sadaqatu tudfi'u, sedekah dapat memadamkan api, kama yutfi'ul ma' an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Pertama bersuci, kedua salat sunat taubat, ketiga banyak istighfar, yang keempat bersedekah. Itulah kata hadis Nabi. Buatlah itu, nanti Allah akan turunkan ketenangan. Dari YouTube Fodamara, saya dari Aceh. Apakah kita kafir kalau meyakini ayat kursi yang maknanya kursi diartikan dengan tapak kaki Allah? Karena saya pernah baca Quran terjemah yang bunyi tafsirannya, makna kursi yang sahih adalah tempat letak kakinya Allah. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas kursi seperti aku duduk di atas kursi ini, kafir. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak setara dengan makhluk. Maka yang dimaksud dengan al-kursi di situ, kata Imam An-Nawawi, ayat kursi itu mengandung 7. Yang pertama al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua al-wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga al-hayah, kehidupan, Allah maha hidup. Yang kelima, yang keempat adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang keenam adalah al-mulku, kuasa Allah. Yang keenam al-qudratu, kudrat, kehendak. Al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam al-qudratu, kuasa Allah. Yang ketujuh al-iradatu, keinginan Allah, kuasa, keinginan. Maka Imam Nawawi mengartikan kursi dengan kerajaan, kekuasaan. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.